Halo, perkenalkan nama saya Catherine Marsita Munan dari kelas 12.1 Sosiologi 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 1.0 hingga 5.0. Baik, semua dimulai dari revolusi industri 1.0 yang dimana revolusi ini dimulai dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Era ini dimulai dengan munculnya mesin uap dan mekanisasi produksi sehingga terjadi perkembangan pada pabrik manufaktur seperti pabrik tekstil. Lalu dilanjut di revolusi industri 2.0 dimulai dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Era ini ditandai dengan adanya penggunaan listrik, jalur perakitan, dan produksi massal. Contohnya adalah produksi mobil secara massal oleh Henry Ford dengan sistem jalur perakitan. Lalu dilanjut dengan revolusi industri 3.0 dimulai dari akhir abad ke-20. Era ini ditandai dengan perkembangan komputer dan software, di mana dengan kehadiran komputer ini, pekerjaan manual di pabrik mulai tergantikan dengan sistem otomatis. Lalu selanjutnya ada revolusi industri 4.0 dimulai awal abad ke-21. Era ini ditandai dengan munculnya teknologi digital, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan atau AI, dan data besar. Contohnya seperti penggunaan teknologi pintar seperti ChatGPT, rumah pintar atau smart home, dan sistem otomasi dalam industri. Lalu yang terakhir adalah revolusi industri 5.0. Era ini ditandai dengan kolaborasi antara manusia dan teknologi cerdas untuk menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan. Contohnya adalah penggunaan AI yang lebih ramah terhadap manusia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang revolusi industri 4.0. Jadi, terdapat beberapa teknologi utama dalam revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT, di mana ini merupakan perangkat-perangkat yang terhubung melalui internet seperti sensor dan alat rumah tangga yang terhubung ke jaringan. Contohnya adalah termostat pintar yang bisa mengatur suhu ruangan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu ada kecerdasan buatan atau AI. AI ini mungkin tidak asing bagi anak-anak sekarang karena ini merupakan teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan. Contoh penerapan AI adalah chatbot atau layanan pelanggan yang bisa memprediksi permintaan pasar. Lalu yang ketiga adalah big data. Big data ini merupakan pengolahan data dalam jumlah besar untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis. Contoh penerapannya terlihat pada peramalan tren bisnis dan pola konsumen dalam e-commerce. Lalu yang terakhir adalah teknologi cloud, di mana ini merupakan penyimpanan data dan aplikasi yang diakses melalui internet tanpa perlu menyimpan fisik di perangkat lokal. Baik, beberapa contoh penerapan dari teknologi-teknologi tersebut, yang pertama berada di bidang industri manufaktur. Dengan membuat pabrik pintar atau smart factories dengan sistem otomatisasi berbasis IoT yang mengatur produksi secara otomatis dan menyesuaikan produksi sesuai permintaan pasar. Lalu yang kedua berada di sektor logistik dan transportasi. Dengan penggunaan sistem pelacakan berbasis GPS untuk mengoptimalkan rute pengiriman, lalu juga ada drone untuk pengiriman barang, serta mobil otonom yang sedang dalam pengembangan. Lalu yang ketiga berada di bidang layanan kesehatan. Misalnya seperti teknologi AI yang mendiagnosis penyakit berdasarkan analisis data medis atau robot bedah yang mendukung dokter dalam prosedur operasi. Baik, beberapa dampak positif dari adanya revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas karena proses produksi dan bisnis menjadi lebih otomatis dan terhubung. Yang kedua, terbuka kesempatan bagi bisnis untuk mengembangkan layanan berbasis digital dan model bisnis baru. Yang ketiga, teknologi kesehatan berbasis AI mampu mempercepat deteksi penyakit yang bisa meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum, di mana ini juga meningkatkan kemakmuran, meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Lalu yang keempat adalah produk dan layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen berdasarkan data yang dikumpulkan. Di setiap ada dampak positif, maka ada dampak negatif juga. Maka beberapa dampak negatif dari adanya revolusi industri 4.0 ini, yang pertama adalah otomasi dapat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia, menyebabkan perubahan besar pada pasar kerja dan kehilangan pekerjaan di sektor-sektor tertentu.
Yang kedua, karena adanya meningkatnya jumlah data yang dikumpulkan, maka muncul resiko penyalahgunaan, pelanggaran privasi, dan ancaman keamanan siber. Yang ketiga, ada risiko masyarakat menjadi terlalu bergantung pada teknologi yang rentan terhadap kerusakan atau manipulasi. Lalu yang keempat adalah munculnya kebutuhan akan keterampilan baru menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak siap untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Secara keseluruhan, revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Keseimbangan antara manfaat dan tantangan ini memerlukan kebijakan, pendidikan, dan strategi yang sesuai agar masyarakat dapat beradaptasi dengan baik. Baik, segitu saja video penjelasan revolusi industri 4.0 dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.